Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang bekerja di suatu perusahaan. Gadis itu bernama Jiasin. Jiasin merupakan seorang gadis yang polos, dan berkat kepolosannya itulah sehingga membuat semua teman-temannya di kantor sering meminta tolong dirinya, walaupun itu bukan pekerjaannya. Gadis itu selalu saja ikhlas dalam menolong temannya, walaupun ia sering mendapat perlakuan buruk dari rekan kerjanya. Di sisi lain, terlihat beberapa orang yang sedang membuat keributan di perusahaan tempat Jiasin bekerja. Semua itu mereka lakukan agar pimpinan perusahaan itu datang menemui mereka. Tak lama kemudian, pimpinan perusahaan itu datang. Ternyata pimpinan perusahaan itu seorang pria muda dan tampan. Pimpinan perusahaan itu ternyata bernama Xi. Kedatangan Xi itu membuat mereka semua tercengang, sebab Xi adalah pimpinan perusahaan yang ingin mereka temui. Ternyata mereka adalah pekerja salah satu pabrik milik perusahaan Xi. Setelah perbincangan dan negosiasi dilakukan, akhirnya Xi berhasil membuat mereka semua pergi dari perusahaan tersebut. Berkat keahlian Xi bernegosiasi dengan buruh tadi, Xi langsung mendapat pujian dari sekretarisnya yang bernama Anson. Saat Xi menemui neneknya, sang nenek mendesak Xi agar segera menikah. Xi juga diminta memilih beberapa wanita, namun ia menolak semua wanita itu karena ia telah memiliki wanita yang ingin ia nikahi. Namun sang nenek kurang menyukai wanita pilihan Xi itu. Karena mereka berdua sangat sulit untuk bertemu, namun Xi berusaha menyenangkan hati neneknya itu. Sementara itu di tempat yang berbeda, Jiasin sedang bekerja lembur. Tetapi tiba-tiba ia baru ingat jika di malam itu, ia berjanji kencan dengan pacarnya. Akhirnya Jiasin langsung terburu-buru pergi menemui pacarnya yang bernama Gucci. Sementara itu, Gucci memang sudah menunggu Jiasin, namun Gucci malah asyik menggoda wanita-wanita yang ada di sana. Tak lama kemudian, Jiasin pun menghampiri Gucci. Karena keterlambatan Jiasin, Gucci memahnya. Tetapi Jiasin keberatan. Sebagai gantinya Jiasin mengajak Gucci pergi berlibur bersama, menaiki kapal pesiar. Ajakan tersebut membuat Gucci merasa sangat bahagia, apalagi Jiasin bersedia menanggung semua biayanya. Keesokan harinya, ketika sedang rapat, Xi mendapat telepon dari pacarnya yang bernama Ana. Xi rela meninggalkan rapat itu hanya untuk menerima telepon Ana. Ana mengatakan ia merasa sangat bahagia karena Xi begitu romantis. Bahkan Xi juga selalu mendukung karir Ana. Malam harinya, ketika Xi sedang bersama Anson, Anson memberikan saran agar Xi punya keberanian untuk melamar Ana, apalagi mereka berdua akan bertemu. Ketika Ana kembali ke negara itu, Anson langsung memberikan brosur liburan kapal pesiar pada Xi. Ia ingin melamar Ana di kapal pesiar. Beberapa hari kemudian, Ana pun sudah kembali. Namun saat itu Ana harus memperlihatkan kehebatannya menari balet, agar tim balet dari Paris merekrutnya sebagai pemeran utama di penampilan balet yang akan mereka adakan. Sedangkan Ana hanya ingin menjadi angsa putih.
play a dad in a dad. Tak berselang lama kemudian, Si Yi pun juga datang ke sana. Kedatangan Si Yi di saat yang bersamaan, Si Yi dan Anna sedang terburu-buru menaiki kapal. Ketika berada di dalam kapal, Anna melihat seorang pelayan yang memperlakukan Jiasin dengan tidak baik, namun Jiasin tetap saja menerima perlakuan itu. Akhirnya Anna pun langsung turun tangan untuk membantu Jiasin. Akan tetapi ada dua orang anak yang tanpa sengaja menukar koper Jiasin dengan koper yang dibawa oleh Anna. Menyadari perbuatan baik Anna, membuat Jiasin sangat berterima kasih. Kemudian Si Yi dan masing-masing. Keindahan kamar kapal pesiar itu membuat Anna merasa sangat bahagia. Si Yi dan Anna terus bermesraan. 3次，这样扯平了吧？你放了我11次鸽子呢。但是在那 Namun saat Si Yi keluar kamar, Anna mendapatkan kabar bahwa ia diterima menjadi angsa putih oleh tim balet dari Paris. Mengetahui hal itu, Anna merasa sangat bahagia. Akan tetapi ia juga bingung, karena ia ingin sekali menghabiskan waktu bersama Si Yi. Ketika Anna keluar kamar, ia sempat berpapasan dengan Jiasin, namun hanya Jiasin yang menyadari keberadaan Anna, karena Anna sedang terburu-buru pergi. Di sisi lain pun ada di sana, sedang memotret keindahan kapal. Sementara itu, Si Yi terus berlatih untuk melamar Anna, namun tanpa dari anak-anak yang ada di sana. Hal itu membuat cincin yang dipegang Si Yi langsung terjatuh. Jiasin yang melihatnya segera membantu Si Yi, walaupun cincin itu terus tergelinding sampai hampir terjatuh ke dalam kolam. Jiasin pun langsung membantu Si Yi mengambil cincin tersebut. Namun ia malah terjatuh ke dalam kolam. Melihat hal itu membuat Si Yi segera menolong Jiasin. Bahkan Si Yi hampir saja memberikan nafas buatan untuk Jiasin. Beruntung Jiasin langsung tersadar. Lalu ia memberikan cincin milik Si Yi dengan wajah bahagia. Ketika Jiasin dan Si Yi kembali ke kamar, barulah mereka mengetahui jika ternyata kamar mereka berseberangan. Ketika mereka membuka koper masing-masing, Jiasin dan Si Yi, saat itu barulah mereka menyadari koper mereka telah tertukar. Jiasin dan Si Yi keluar kamar untuk menukar koper mereka. Setelah mendapatkan kembali koper tersebut, Jiasin terkejut melihat piyama yang begitu seksi. Bahkan Jiasin tidak paham bagaimana cara memakainya. Sementara itu, Si Yi baru menyadari bahwa Anna sudah menghubunginya sampai berkali-kali. Ketika Si Yi menghubungi Anna, barulah Si Yi mengetahui Anna yang sudah turun dari kapal pesiar. Karena Anna ingin pergi ke Prancis untuk mengejar karir yang sudah ia impikan. Hal itu membuat Si Yi kecewa, apalagi ia ingin melamar Anna. Namun Anna selalu berhasil membujuk Si Yi agar amarahnya bisa mereda. Di sisi lain, Jiasin sibuk menyiapkan kamarnya bersama Gucci, karena ia ingin meninggalkan kenangan indah di kapal tersebut. Ketika Jiasin bersiap, rambutnya malah tersangkut di resleting bajunya, sehingga ia terpaksa meminta bantuan Si Yi. Akhirnya mau tidak mau Si Yi pun terpaksa membantu Jiasin. Tetapi tak sengaja, Jiasin malah salah mengambil kartu kamarnya. Kemudian Jiasin pergi ke restoran, karena Gucci sempat memberikan kabar bahwa ia sudah memesan makanan untuk mereka berdua. Akan tetapi di sana, Gucci malah terus saja asyik dengan wanita lain.
Bahkan Gucci juga membawa wanita itu ke kamarnya. Semua kejadian tersebut diketahui oleh Si, sehingga ia segera meletakkan ponsel di kamar Gucci. Agar kemesraan yang Gucci lakukan dengan wanita itu bisa terekam. Kemudian Si langsung menemui Jiasin untuk menukar kartu kamar mereka. Si juga sengaja membuat Jiasin kembali ke kamarnya, agar Jiasin bisa memergoki apa yang Gucci lakukan. Tak disangka, Jiasin benar-benar sangat terkejut melihat kebersamaan Gucci dengan wanita lain. Namun Jiasin hampir saja percaya dengan alasan yang diberikan Gucci. Beruntung Si membantu menyadarkan Jiasin jika mereka berdua memang bersalah dan sengaja mengkhianatinya. 可你回来告我！我现在承认我渣，你跟他有什么关系啊？ Gucci merasa tidak bersalah sama sekali, sehingga hal tersebut membuat Jiasin begitu bersedih. Mengetahui keadaan Jiasin membuat Si langsung menenangkannya, apalagi Si mengira jika Jiasin akan bunuh diri. Akhirnya Jiasin pun bercerita banyak hal pada Si, karena Jiasin adalah orang yang begitu polos. Ia hanya ingin diperlakukan dengan baik oleh semua orang. Jiasin juga baru mengetahui jika ternyata Si sedang tidak baik-baik saja karena lamarannya sudah gagal. 未婚妻吧，等久了，你还赶我走是吧？因为我啊， Setelah itu, Si membawa Jiasin ke sebuah tempat. Di sana Si merubah penampilan Jiasin dengan bantuan beberapa orang yang ahli dalam bidang tersebut. Ketika Jiasin selesai didandani, ia benar-benar membuat semua orang terpukau dengan kecantikannya. Ternyata hal tersebut Si lakukan agar Jiasin bisa percaya diri. Tak hanya itu, Si juga mengajaknya untuk membeli beberapa perhiasan. Kemudian mereka pun bersenang-senang bersama. Malam harinya, Jiasin berterima kasih pada Si, karena Si sudah membuatnya merasa sangat bahagia. Namun Si malah kembali mengajak Jiasin untuk menemui Gucci. Melihat kecantikan Jiasin membuat Gucci begitu terkejut. Tetapi Gucci malah menuduh jika Si dan Jiasin memiliki hubungan. Namun Jiasin sudah mulai berani melawan Gucci, walaupun Jiasin tetap bersembunyi di balik Si. Setelah itu Si pun mengajak Gucci untuk bertanding bermain biliar. Sebelum permainan dimulai, Si sempat memakaikan cincin di jari manis Jiasin, agar cincin itu tidak hilang. Kemudian pertandingan pun dimulai. Si berhasil mengalahkan Gucci, sehingga kemenangan itu membuat Jiasin merasa sangat bahagia. Gucci terpaksa meminta maaf, sesuai permintaan Jiasin. Melihat kekesalan Jiasin, membuat Si segera menghiburnya. Kemudian Jiasin mengembalikan cincin milik Si. Tak berselang lama kemudian, tiba-tiba saja ada pertunjukan romantis. Ternyata semua itu adalah rencana yang sudah dibuat oleh Si ketika melamar Ana. Ternyata Si lupa membatalkan rencana tersebut. Akhirnya Jiasin pun bersedia untuk membantu Si, karena Si sudah banyak membantunya. Ternyata lamaran kali ini malah terlihat seperti acara pernikahan. Beruntung akting mereka berdua berjalan lancar, tanpa mempermalukan Si.
Keesokan harinya, tiba-tiba saja Si Yi dan Jiasin sudah berada di satu ranjang. Bahkan mereka hanya ditutupi oleh selimut, tanpa sehelai pakaian apapun. Hal itu membuat mereka sangat terkejut. Ternyata di malam sebelumnya, mereka terlalu banyak minum, sampai membuat mereka mabuk. Dan tanpa sadar mereka langsung menikmati malam itu, dengan penuh cinta. Kemudian Si Yi dan Jiasin kembali bertemu. Jiasin mengembalikan cincin milik Si Yi. Jiasin juga berusaha terlihat baik-baik saja di hadapan Si Yi. Tetapi Si Yi menyadari perasaan Jiasin. Namun Jiasin tetap memandang Si Yi sebagai orang baik. Dan ia menganggap kejadian yang terjadi antara mereka, hanya sekedar mimpi. Tetapi sebenarnya, Jiasin merasa sangat sedih. Sebab Jiasin harus mengalami banyak kejadian yang tidak terduga. Setelah Jiasin kembali ke kamarnya, Jiasin mendapatkan hadiah dari Si Yi. Hadiah itu berisi surat permintaan maaf dari Si Yi. Saat melihat pakaian yang pernah Si Yi berikan untuknya, ia langsung membuang pakaian itu, karena ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Ketika turun dari kapal, Si Yi sempat memberikan salam perpisahan. Ia berharap ada seseorang yang akan menghargai Jiasin. Sesampainya di rumah, Si Yi langsung mendapatkan panggilan video dari Ana. Kali ini hubungan mereka terlihat sudah sangat membaik. 我们约一个，好不好？ 拜拜。 Tak lama kemudian Si Yi mendapatkan pesan untuk mengambil surat nikahnya bersama Jiasin. Pesan yang sama juga diterima oleh Jiasin, sampai membuatnya sangat terkejut. Akhirnya Si Yi segera menghubungi Jiasin, dan mengajaknya untuk membereskan hal tersebut. Namun mereka tidak bisa membatalkan pernikahan itu, bahkan perceraian mereka hanya bisa diurus di Bahama. Daerah di mana kapal pesiar waktu itu berada. 对不起啊，先生，这是一场不能结婚，我们这次来就是为了澄清这个，不能取消呢。 Kemudian Si Yi dan Jiasin pergi ke sebuah restoran. Di sana Si Yi langsung mengatur penerbangan mereka, agar masalah itu bisa segera terselesaikan. Jiasin juga merasa sangat bersalah pada Si Yi. Namun Jiasin bersedia untuk membereskan hal tersebut. 决定要离婚，那有件事情我想秘密，不能让其他人知道。 Kemudian Si Yi bertemu dengan pengacaranya, untuk urusan pekerjaan. Tetapi ketika Anson tidak ada di ruangan itu, Si Yi langsung meminta saran dari pengacaranya itu, tentang perceraian. Tetapi Si Yi tidak berkata jujur, jika ia sendirilah yang akan bercerai. Sementara itu, tiba-tiba Jiasin terus muntah-muntah dan merasa mual, sampai-sampai membuat Siki sahabatnya merasa sangat khawatir. 我胃好着呢。 Setelah itu, tanpa sengaja, Si Yi melihat Jiasin yang diperlakukan tidak baik oleh atasannya. Namun Jiasin terus saja menerima perlakuan tersebut, bahkan Gucci juga ada di sana sambil memarahi Jiasin. Hal itu membuat Si Yi segera memberikan pelajaran pada Gucci, hingga ia pergi dari sana. Tak hanya itu, Si Yi juga menegur sikap para karyawan, yang tidak baik pada sesama rekan kerjanya. Kemudian Si Yi mengajak Jiasin untuk mengobrol, sambil memberikan tiket pesawat padanya, karena mereka akan segera berangkat, untuk mengurus perceraian mereka. Si Yi juga sempat menguji kematerean Jiasin. Ternyata Jiasin benar-benar gadis yang polos, dan apa adanya, karena ia hanya ingin mentraktir Si Yi makan bersama, saat masalah mereka berdua selesai.
Ketika Jiasin kembali ke perusahaan, tiba-tiba saja semua rekan kerjanya bersikap baik padanya. Sampai-sampai ia merasa sangat tidak nyaman. Beruntung si Qi langsung mengubah suasana hatinya dengan memberikan tiket pameran lukisan. Ketika berada di pameran itu, Jiasin merasa sangat bahagia. Akan tetapi lukisan yang ia sukai sudah terjual, namun lagi-lagi Jiasin merasa begitu mual. Sehingga membuatnya menjatuhkan bukunya, di samping Dylan dan Nenek Si. Mengetahui Jiasin sangat menyukai lukisan itu, membuat Nenek Si langsung meminta Dylan untuk memberikannya pada Jiasin, sembari mengembalikan buku miliknya. Tak lama kemudian, Jiasin membeli beberapa tespek, karena ia curiga dengan kondisinya. Sesaat kemudian, Jiasin mendapatkan telepon dari Dylan. Karena dia ingin mengembalikan buku Jiasin. Ketika mereka bertemu, Dylan langsung memberikan kedua barang itu. Bahkan Dylan juga mengajak Jiasin untuk makan bersama, sebagai bentuk perkenalan mereka. Di tengah obrolan, Jiasin pun izin untuk ke toilet. Sesampainya di toilet, Jiasin ingin mengecek tespek yang sudah ia beli. Betapa terkejutnya ia, saat mengetahui ia sedang hamil. Mengetahui hal itu, membuat Jiasin kehilangan semangatnya, ia juga terus saja merasa mual. Tetapi kondisinya saat itu malah direkam oleh salah seorang gadis yang ada di sana. Sampai membuat Jiasin terjatuh dan menjatuhkan tespeknya. Tespek itulah yang membuat Dylan mengetahui kondisi kehamilannya. 不要在意。爸爸，怎么，我明明都要离婚，怎么回事呢？